Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan membahas sedikit banyak proyek UTS dengan tema ICT, peran ICT dalam ruang lingkup mahasiswa. Sebelumnya saya sudah membuat makalah dan dari makalah itu saya rangkum dan saya jadikan PPT slide untuk presentasi sekarang ini. Bismillah. Karena saya Muhammad Fakih Ibrahim dengan NIM 2510409031 dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, lebih lanjut, apa sih itu ICT? ICT itu apa sih? Kita ulik yuk. ICT atau disebut juga Information and Communication Technology adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi serta membantu proses komunikasi baik berbasis perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi ICT itu sebuah teknologi yang dimana dari zaman ke zaman, era ke era, terus berkembang, terus melakukan pembaharuan yang signifikan. Jadi setiap zaman, setiap eranya pasti ada pembaruan dan update yang lainnya. Jadi kita sering beda zaman, beda teknologi. Semakin majunya zaman, semakin mantapnya teknologi. Nah, gitu garis besarnya. Dan di teknologi ini kita bisa memanfaatkan untuk berkomunikasi sesama teman, baik itu di satu daerah, beda daerah maupun beda negara, kita bisa komunikasi dengan yang namanya ICT. Nah, pasti setiap suatu itu ada yang namanya masalahnya. Dan kita nggak bakalan tahu masalahnya sebelum kita mengetahui isi di dalamnya ini. Nah, jadi di awal kita sudah menerangkan sedikit apa itu ICT. Dan sekarang saya akan menerangkan masalah-masalah yang ada dalam ICT. Masalah ini bukan berarti selalu negatif ya. Yang pertama ini adalah pengertian dan ruang lingkup ICT. Jadi di awal saya sudah menerangkan sedikit pengertian apa itu ICT. Dan nanti saya akan menerangkan ruang lingkup ICT. Di mana saja sih kita bisa mengakses ICT ini dan kapan saja bagaimana kita bisa mengakses ICT ini. Nah, yang kedua itu peran ICT dalam dunia pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, para mahasiswa, para dosen, bahkan para murid dan guru-guru semua sudah banyak yang memakai teknologi untuk keperluan pendidikannya, seperti mengerjakan tugas, memberikan tugas, membuat makalah, membuat presentasi, membuat video, dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga adalah pemanfaatan ICT oleh mahasiswa. Gimana sih mahasiswa memanfaatkannya? Dengan apa dan bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan ICT dalam kehidupan sehari-harinya? Selanjutnya yang keempat itu dampak positif dan negatif. Setiap apapun itu pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Benar. Yang sisi baik kita usahakan untuk tekuni dan sisi buruk kita usahakan untuk hindari. Begitu. Nah, yang kelima adalah strategi penggunaan yang bijak. Setiap apapun itu kita harus menggunakannya dengan baik dan bijak. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan, mungkin bisa jadi ada hal-hal yang buruk yang akan mendekati kepada kita. Seperti itu. Lanjut. Komponen-komponen ICT diantaranya adalah hardware. Contohnya laptop, smartphone, PC, proyektor, dan lain sebagainya yang sering kita pakai dalam keseharian. Kedua itu adalah software. Software itu adalah perangkat lunak yang mendukung kerjanya hardware. Sepertinya Microsoft Office, Canva, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Yang ketiga tuh ada internet. Internet ini adalah kebanyakan mendukung perangkat lunak. Kebanyakan perangkat lunak itu menggunakan internet. Seperti Canva, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini yang paling penting. Brainware.
manusia. Tanpa manusia ini nggak akan berjalan semuanya, maupun hardware, maupun software, maupun internet nggak akan berjalan semuanya. Nah, sini ada dampak-dampak positif negatif dari ICT tersebut. Ada beberapa dampak positif, diantaranya adalah informasi cepat dan mudah. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Lalu efisiensi belajar. Kita bisa lebih mudah belajar dimanapun, kapanpun. Ketiga, meningkatkan kreativitas kita. Yang keempat adalah fleksibel, dimanapun kita bisa gunakan, kapanpun itu pun. Yang kelima adalah memudahkan kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif dari ICT tersebut. Dampak negatifnya adalah distract media sosial. Jadi kita kayak terganggu gitu. Kedua, kecanduan layar dan screen time. Kita sering scroll TikTok berlebihan, sampai lupa waktu, dan lain sebagainya. Ketiga adalah risiko plagiarisme. Risiko kayak copy paste berlebihan, kayak asal copy langsung paste, enggak diparafrase dulu, apapun itu. Yang keempat adalah keamanan data kurang terjaga, seperti halnya digital gitu, data-data yang kita unggah ke digital mungkin ada sebagian yang kurang aman. Strategi penggunaan ICT. Kita harus bisa mengatur waktu penggunaan gadget. Yang kedua, selanjutnya pakai aplikasi yang produktif, jangan yang aneh-aneh. Yang ketiga, hindari hoax dan konten negatif. Yang keempat, yang keempat itu tingkatkan literasi digital. Kita harus membaca. Walaupun kita nggak baca buku, kita bacalah literasi digital seperti di Scholar dan lain-lain. Yang kelima, maksimalkan e-learning dan sumber resmi. Kita harus mencari sumber, kita harus mencari referensi dengan baik dan benar agar tidak terbawa arus hoax, gitu ya. Yang selanjutnya, pemanfaatan ICT bagi mahasiswa. Nah, ini adalah bahan-bahan ataupun alat-alat mahasiswa pakai. Sepertinya nomor 1 e-learning, classroom, modi, Zoom. Yang nomor 2, kalau mau tugas tuh, ada Word, PPT, Canva, Grammarly, ChatGPT. Yang ketiga lah yang riset data-data, ada Google Scholar ataupun e-journal. Yang keempat adalah produktivitas, sepertinya Notion, kalender, Trello. Nah, ini bisa meningkatkan produktivitas kita. Kelima, edukasi Instagram, YouTube, TikTok. Di dalam sini kita bisa mendapatkan edukasi seputar kehidupan. Nah, selanjutnya peran ICT dalam pendidikan adalah akses informasi lebih mudah, mendukung pembelajaran jarak jauh, mempermudah komunikasi dosen dengan mahasiswa, menyimpan materi digital, membantu presentasi dan penugasan. Itulah peran-peran ICT dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya, ICT memiliki peran besar dalam pendidikan modern, terutama bagi mahasiswa. Teknologi dapat membantu proses belajar menjadi lebih cepat, efisien, fleksibel, dan kreatif. Pemanfaatan ICT mencakup e-learning, tugas digital, riset, produktivitas, hingga esensial edukasi melalui media sosial. Meski banyak manfaatnya, ICT juga membawa resiko sendiri, seperti distraksi, kecanduan layar, plagiarisme, dan masalah keamanan data lainnya. Karena itu, penggunaan ICT harus dilakukan secara bijak melalui literasi digital yang baik dan pengaturan penggunaan yang sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Semoga para pendengar bisa mendengarkan apa yang baik, ambil yang terbaik, kemudian amalkan dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.